Di tengah malam hujan deras di Jakarta, telepon berdering membangunkan Aulia dari tidur lelapnya. Suara di ujung sana adalah Rina, pacar adik perempuannya, yang berbisik dengan nada putus asa, "Aulia, tolong aku. Aku tidak bisa lagi." Aulia langsung duduk tegak, jantungnya berdegup kencang, karena dia tahu ini bukan panggilan biasa, ini adalah panggilan yang bisa mengubah segalanya. Aulia, seorang wanita berusia 28 tahun yang bekerja sebagai jurnalis di sebuah media online, selalu menjadi penopang keluarganya. Keluarganya adalah keluarga Muslim konservatif di pinggiran Jakarta, di mana ayahnya, Pak Hadi, adalah seorang guru agama yang tegas, dan ibunya, Bu Siti, sibuk mengurus rumah tangga sambil menjaga norma-norma masyarakat. Adik perempuannya, Nadia, berusia 24 tahun, adalah mahasiswi seni yang ceria, tapi Aulia tahu ada rahasia yang Nadia sembunyikan, hubungannya dengan Rina, sesama wanita. Aulia menemukan rahasia itu secara tidak sengaja setahun lalu, saat melihat mereka berdua di sebuah kai kecil di Kemang. Saat itu, Aulia memilih diam, karena dia sendiri pernah merasakan gejolak yang sama di masa remajanya, tapi dia memendamnya dalam-dalam demi keluarga. Malam itu, Rina menceritakan semuanya melalui telepon. "Nadia ingin putus denganku karena tekanan dari keluarga. Ayahmu tahu sesuatu, Aulia. Dia melihat kami bersama. Tolong bicara dengannya. Aku tidak bisa kehilangan Nadia." Aulia merasa dunia berputar. Bagaimana ayahnya tahu? Nadia selalu berhati-hati. Aulia setuju bertemu Rina keesokan harinya di sebuah warung kopi dekat kantornya. Saat bertemu, Rina tampak hancur, mata bengkak, rambut acak-acakan, dan tangannya gemetar memegang cangkir kopi. "Aulia, aku mencintai Nadia lebih dari apapun. Tapi jika keluarga kalian menolak, aku takut Nadia akan menikah dengan pria yang dijodohkan ayahmu." Aulia ingat rumor yang beredar, ayahnya sudah menjodohkan Nadia dengan anak temannya, seorang pemuda saleh dari kampung halaman mereka di Jawa Tengah. Aulia merasa terjebak. Di satu sisi, dia ingin melindungi adiknya dari penderitaan yang dia alami sendiri, penolakan diri karena ketertarikan pada sesama jenis yang dia kubur bertahun-tahun. Di sisi lain, membela Rina berarti menghadapi ayahnya, yang bisa meledak seperti gunung berapi. "Aku akan coba bicara dengan Nadia dulu," kata Aulia, meski hatinya ragu. Pulang ke rumah, Aulia menemui Nadia di kamarnya. Nadia sedang menangis di atas kasur, oto Rina di ponselnya. "Kak, aku tidak tahu harus bagaimana. Ayah bilang aku harus menikah tahun ini, atau dia akan usir aku dari rumah." Aulia memeluk adiknya, tapi dalam hati, dia marah pada sistem yang memaksa mereka menyembunyikan identitas sejati. Keesokan harinya, konflik mulai memuncak. Aulia menghadap ayahnya di ruang tamu. "Ayah, tentang Nadia. Apa benar ayah tahu soal dia dan Rina?" Pak Hadi menatapnya tajam, wajahnya memerah. "Jangan campuri urusan ini, Aulia. Itu dosa besar. Nadia harus kembali ke jalan yang benar." Aulia merasa seperti ditampar. Dia ingat masa kecilnya, saat ayahnya mengajarinya tentang nilai-nilai keluarga dan agama, tapi sekarang nilai itu terasa seperti belenggu. "Tapi ayah, Nadia bahagia dengan Rina. Mengapa kita harus memaksa?" Debat memanas, suara mereka meninggi hingga ibu masuk dan memisahkan mereka. Malam itu, Aulia tidur dengan pikiran kacau, mempertanyakan keputusannya membantu Rina. Beberapa hari kemudian, Rina datang ke rumah secara diam-diam. Dia memohon Nadia untuk tidak putus, tapi Nadia ragu. "Aku takut, Rin. Keluargaku adalah segalanya." Aulia menyaksikan dari balik pintu, hatinya teriris. Dia memutuskan untuk campur tangan lebih dalam. Aulia mengajak Rina bicara empat mata.
Kamu harus pergi dari sini dulu. Biar aku yang urus Nadia. Tapi Rina menolak, aku tidak bisa tinggalkan dia sendirian. Keputusan Aulia ini menjadi awal dari rangkaian pengkhianatan. Tanpa sepengetahuan Rina, Aulia menghubungi ayahnya lagi, berusaha meyakinkannya bahwa ini hanya ase remaja. Tapi ayahnya malah marah besar dan memaksa Nadia untuk bertemu calon suaminya besok. Nadia mengetahui rencana itu dan marah pada Aulia. Kak, kenapa kamu bilang ke ayah? Kamu seharusnya bantu aku. Aulia terkejut, merasa dikhianati oleh dirinya sendiri. Dia hanya ingin melindungi keluarga, tapi malah menyakiti adiknya. Malam itu, Nadia kabur dari rumah, meninggalkan catatan, aku pergi dengan Rina. Ma, Kak. Aulia panik, menelepon Rina tapi tidak diangkat. Dia sadar keputusannya telah memicu badai yang lebih besar. Pagi harinya, ayahnya menemukan catatan itu dan amukannya mengguncang rumah. Ini salahmu, Aulia. Kamu yang biarkan ini terjadi. Aulia merasa bersalah, tapi juga marah pada ayahnya yang keras kepala. Dia memutuskan untuk mencari Nadia, meski itu berarti meninggalkan pekerjaannya sementara. Perjalanan pencarian membawa Aulia ke Bandung, di mana Rina punya saudara. Di sana, dia menemukan mereka berdua di sebuah penginapan kecil. Nadia tampak lelah tapi tegar. Kak, aku tidak bisa kembali. Aku mencintai Rina. Aulia duduk bersama mereka, mendengarkan cerita Rina tentang masa lalunya, dibuang keluarga karena orientasi seksualnya, hidup mandiri sebagai desainer Grace. Cerita itu menyentuh Aulia, mengingatkannya pada perjuangannya sendiri yang tak pernah diungkap. Aku paham, Nad. Tapi ayah kita. Dia tidak akan menerima. Debat emosional terjadi dengan Aulia di tengah-tengah. Akhirnya, Aulia setuju membantu mereka bersembunyi sementara, tapi hatinya gelisah karena dia tahu ini hanya penundaan. Kembali ke Jakarta, Aulia menghadapi ibunya yang menangis. Kenapa anak-anak kita seperti ini, Lia? Bu Siti bertanya, dan Aulia untuk pertama kalinya membuka rahasianya sendiri. Bu, aku juga pernah merasakan hal yang sama. Tapi aku pilih diam demi keluarga. Pengakuan itu membuat Bu Siti terdiam, tapi juga membuka pintu dialog. Namun, ayahnya tetap keras. Dia melaporkan Nadia hilang ke polisi, meski Aulia memohon tidak. Konflik ini membuat Aulia kehilangan tidur, pekerjaannya terganggu, dan teman-temannya mulai menjauh karena rumor yang beredar di lingkungan mereka. Di akhir ile ini, Aulia menerima pesan dari Rina, terima kasih atas bantuanmu. Tapi Nadia sakit karena stres. Aulia buru-buru ke Bandung lagi, menemukan Nadia demam tinggi. Saat merawat adiknya, Aulia sadar bahwa keputusannya membantu telah membawa konsekuensi berat, keluarga retak, dan dia sendiri mulai dipertanyakan oleh masyarakat. Tapi ini baru awal dari perjuangan yang lebih dalam. Aulia tiba di penginapan Bandung dengan hati berdebar. Nadia terbaring lemah di kasur, wajahnya pucat, sementara Rina duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. Dia tidak mau makan sejak kemarin, kata Rina dengan suara gemetar. Aulia langsung mengambil alih, menelepon dokter temannya dan memastikan Nadia mendapat obat. Saat Nadia tertidur, Aulia dan Rina bicara di balkon kecil yang menghadap pegunungan. Ini semua karena aku, ya. Aku yang memaksa dia kabur, gumam Rina, air matanya menetes. Aulia menggeleng, tapi dalam hati dia tahu tekanan dari keluarga adalah akar masalahnya. Kembali ke masa lalu, Aulia ingat saat dia berusia 20 tahun, jatuh cinta pada sahabat kuliahnya, seorang gadis bernama Maya. Mereka dekat, tapi Aulia mundur karena takut dicap abnormal oleh masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Maya akhirnya menikah, dan Aulia menyimpan luka itu sendirian.
Sekarang, melihat Nadia dan Rina, Aulia merasa seperti melihat bayangan dirinya. Kamu harus kuat, Rin. Nadia butuh kamu, kata Aulia, meski dia sendiri ragu apakah ini jalan yang benar. Pagi harinya, Nadia bangun dengan kondisi lebih baik. Mereka bertiga sarapan bersama, dan Nadia menceritakan rencananya pindah ke Bali untuk mulai hidup baru sebagai pasangan. Di sana lebih terbuka, Kak. Banyak komunitas LGBT. Aulia terkejut. Bali memang lebih liberal, tapi meninggalkan keluarga berarti memutus tali darah. Bagaimana dengan ayah dan ibu? Mereka akan hancur. Nadia menatapnya tajam. Mereka yang hancurkan aku dulu. Kata-kata itu menusuk Aulia karena dia tahu Nadia benar. Tapi sebagai kakak, Aulia merasa bertanggung jawab. Kembali ke Jakarta, Aulia menghadapi badai. Ayahnya memanggilnya ke masjid keluarga, di mana dia dihadapkan pada kiai setempat. Anakmu, Nadia, telah menyimpang. Kamu harus bawa dia kembali, kata kiai itu. Aulia berusaha membela, ini bukan penyimpangan, Pak Kiai. Ini cinta. Tapi ayahnya memotong, cinta macam apa? Ini melawan agama dan adat. Debat memanas, dan Aulia diusir dari pertemuan itu. Di rumah, ibunya diam-diam mendukung. Aku tidak setuju dengan ayahmu, Lia. Tapi aku takut. Pengakuan Bu Siti membuat Aulia sadar bahwa ibunya juga korban patriarki. Sementara itu, rumor menyebar di lingkungan. Tetangga mulai bergosip, keluarga Hadi punya anak lesbian. Aulia kehilangan proyek kerja karena bosnya takut citra perusahaan tercoreng. Teman-temannya menjauh, kecuali satu, Lila, rekan jurnalis yang diam-diam lesbian juga. Lila mengajak Aulia ke pertemuan komunitas LGBT di Jakarta Selatan. Di sana, Aulia mendengar cerita-cerita serupa, penolakan keluarga, diskriminasi kerja, bahkan kekerasan. Kamu tidak sendirian, kata Lila. Pertemuan itu membuka mata Aulia, tapi juga menambah beban, dia harus memilih antara keluarga dan kebenaran. Nadia menelepon dari Bandung. Kak, ayah tahu kami di sini. Ada polisi datang tadi. Aulia panik. Rupanya ayahnya menggunakan koneksi untuk melacak mereka. Aulia buru-buru ke Bandung, tapi terlambat. Saat tiba, Nadia dan Rina sudah pergi, meninggalkan catatan, kami ke Bali. Jangan ikuti. Aulia marah pada ayahnya, tapi juga pada dirinya karena tidak cukup cepat. Dia konfrontasi ayahnya di rumah. Ayah, ini bukan cara menyelesaikan masalah. Nadia bisa terluka lebih dalam. Pak Hadi balas berteriak, lebih baik dia terluka daripada hidup dalam dosa. Konflik ini membuat Aulia jatuh sakit. Dia dirawat di rumah sakit karena stres akut. Di sana ibunya datang sendirian. Ayahmu menyesal, Lia. Tapi dia keras kepala. Aulia menangis, menceritakan rahasianya pada ibu. Bu Siti memeluknya, aku sudah curiga sejak lama. Makan aku karena diam. Momen itu menjadi titik balik, tapi ayahnya tetap menolak. Setelah pulih, Aulia memutuskan pergi ke Bali untuk menemui Nadia. Di pesawat, dia merenung apakah membantu Nadia berarti mengkhianati ayahnya. Di Bali, Aulia menemukan mereka di sebuah ila kecil di Ubud. Nadia bahagia bekerja sebagai seniman relance, sementara Rina membuka usaha kecil. Kak, ini hidupku sekarang, kata Nadia. Tapi Aulia melihat kerapuhan di mata adiknya, rindu keluarga. Mereka bertiga bicara panjang, dan Aulia meyakinkan Nadia untuk hubungi ibu. Setidaknya beritahu Bu Siti bahwa kamu baik-baik saja. Nadia setuju, tapi menolak bicara dengan ayah. Kembali ke Jakarta, Aulia menghadapi konsekuensi lebih lanjut. Ayahnya mengusirnya dari rumah karena dianggap pengkhianat.
Kamu pilih mereka daripada keluarga. Aulia pindah ke apartemen kecil, hidup mandiri. Pekerjaannya terganggu, tapi Lila membantunya mendapat proyek baru tentang isu LGBT di Indonesia. Tulisannya menjadi viral, tapi juga menuai hujatan online. Aulia menerima ancaman, membuatnya takut keluar rumah. Di akhir ile ini, Rina menelepon, Nadia hamil. Tidak, itu mustahil. Tunggu, ada kesalahpahaman. Ternyata, Nadia sakit lagi, tapi kali ini karena depresi. Aulia sadar kebahagiaan mereka rapuh, dan dia harus memilih sisi. Aulia kembali ke Bali dengan cepat setelah panggilan Rina. Di Ila Ubud, Nadia terbaring di soa, mata kosong menatap langit-langit. Aku rindu rumah, Kak. Tapi aku takut kembali, katanya lemah. Rina duduk di samping, tampak kelelahan. Aulia sadar bahwa kabur bukan solusi permanen, tekanan sosial dan keluarga masih menghantui. Dia memutuskan tinggal sementara di Bali untuk dukung adiknya. Hari-hari di sana diisi dengan percakapan mendalam. Nadia menceritakan bagaimana dia pertama kali jatuh cinta pada Rina di kampus, itu seperti menemukan bagian diri yang hilang. Aulia mendengarkan, tapi hatinya perih karena dia tak pernah punya keberanian itu. Sementara itu, di Jakarta, ayahnya mulai goyah. Bu Siti menceritakan melalui telepon, ayahmu sering menangis sendirian. Dia baca artikelmu tentang LGBT. Tulisan Aulia tentang diskriminasi telah menyentuh banyak orang, termasuk ayahnya. Tapi Pak Hadi masih keras, dia bergabung dengan kelompok konservatif yang menentang hak LGBT, membuat Aulia khawatir. Bu, tolong jaga ayah. Jangan biarkan dia terlibat lebih dalam. Di Bali, konflik baru muncul. Rina mendapat tawaran kerja di Singapura, tapi Nadia ragu ikut. Aku tidak mau tinggalkan Indonesia, Rin. Debat mereka memanas, dan Aulia menjadi mediator. Kalian harus putuskan bersama. Jangan biarkan ini pisahkan kalian. Tapi Rina marah, kamu yang bikin ini rumit, Aulia. Kalau bukan karena keluargamu, kami sudah bahagia. Kata-kata itu menyakitkan, tapi Aulia tahu Rina benar. Malam itu, Nadia memilih tinggal di Bali, dan Rina pergi sendirian ke Singapura untuk sementara. Perpisahan itu penuh air mata, dan Nadia menyalahkan Aulia. Ini gara-gara kamu bilang ke ayah dulu. Aulia merasa hancur. Dia kembali ke Jakarta dengan beban lebih berat. Di apartemennya, dia menerima kunjungan tak terduga dari Lila. Aku dengar semuanya. Aku di sini untukmu. Lila menceritakan kisahnya sendiri, ditinggal keluarga tapi menemukan komunitas. Mereka menghabiskan malam bicara, dan untuk pertama kalinya, Aulia merasakan ketertarikan lagi. Tapi dia mundur, takut mengulang kesalahan. Aku tidak siap, Lil. Konflik memuncak saat ayahnya muncul di depan apartemen Aulia. Aku mau bicara tentang Nadia. Aulia terkejut, membiarkannya masuk. Pak Hadi tampak tua dan lelah. Aku salah, Lia. Aku baca buku tentang ini. Tapi agama bilang. Debat panjang terjadi, dengan Aulia menjelaskan bahwa cinta bukan dosa. Ayah, Allah menciptakan kita begini. Mengapa menolak? Pak Hadi menangis, pertama kalinya Aulia lihat. Aku takut kehilangan kalian. Momen itu membawa harapan, tapi ayahnya pergi tanpa janji. Nadia menelepon dari Bali, Rina kembali. Kami rekonsiliasi. Aulia senang, tapi khawatir. Dia memutuskan ajak ayah ke Bali untuk rekonsiliasi. Tapi ayah menolak. Belum saatnya. Aulia pergi sendiri, menemukan Nadia dan Rina lebih kuat. Mereka bergabung dengan komunitas lokal, mengadakan workshop seni tentang identitas. Aulia ikut, merasakan kebebasan pertama kalinya.
Kembali ke Jakarta, artikel Aulia menuai kontroversi. Kelompok konserati demo di depan kantornya, menuduhnya mempromosikan penyimpangan. Aulia dipecat dari pekerjaan. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Lila menawarkan bantuan, gabung denganku di media independen. Aulia setuju, tapi hatinya gelisah. Di akhir ile ini, ayahnya menelepon, aku mau ketemu Nadia. Aulia antar ayah ke Bali, tapi pertemuan itu berubah menjadi konfrontasi besar. Pesawat mendarat di Bali, dan Aulia bersama ayahnya menuju Ila Nadia. Pak Hadi diam sepanjang jalan, tangannya memegang tasbih erat. Saat tiba, Nadia membuka pintu dengan wajah tegang. Ayah. Rina berdiri di belakang, siap menghadapi. Pertemuan di ruang tamu penuh ketegangan. Pak Hadi bicara pertama, Nadia, pulanglah. Kita bisa lupakan ini. Nadia menggeleng. Ini bukan yang bisa dilupakan, ayah. Ini aku. Debat meledak, ayah menyalahkan Rina sebagai pengaruh buruk, Rina balas bahwa cinta mereka murni, Nadia menangis, dan Aulia berusaha mediasi. Ayah, dengar dulu cerita mereka, pinta Aulia. Pak Hadi mendengarkan, tapi wajahnya keras. Saat Nadia cerita tentang penderitanya menyembunyikan identitas, ayahnya mulai lunak. Aku tidak tahu kamu menderita begitu. Tapi saat Rina bicara, ayah marah lagi. Kamu yang bawa anakku ke jalan ini. Rina menjawab tenang, cinta bukan pilihan, Pak. Ini takdir. Pertengkaran memuncak saat ayah memaksa Nadia pulang, dan Nadia menolak. Kalau ayah tidak terima, aku tidak pulang. Aulia ikut campur, menceritakan rahasianya sendiri. Ayah, aku juga lesbian. Tapi aku sembunyikan demi ayah. Pak Hadi terdiam, sok. Dia pergi dari Ila tanpa kata, meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan. Malam itu, Nadia dan Rina memeluk Aulia. Terima kasih, Kak. Ini langkah besar. Tapi Aulia tahu ayahnya terluka dalam. Keesokan harinya, Pak Hadi menelepon, aku pulang ke Jakarta sendirian. Pikirkan lagi. Aulia merasa gagal, tapi Nadia tegar. Biarkan waktu yang sembuhkan. Di Bali, Aulia tinggal lebih lama, membantu Nadia dan Rina bangun usaha. Tapi kabar buruk datang, ayahnya sakit jantung karena stres. Bu Siti menelepon menangis, pulanglah, Lia. Ayahmu butuh kalian. Aulia kembali ke Jakarta, menemukan ayah di rumah sakit. Pak Hadi lemah, tapi bicara, maafkan aku, Lia. Aku salah besar. Aulia menangis, memeluk ayahnya. Ayah, kami mencintai ayah. Pak Hadi setuju bertemu Nadia lagi, tapi dengan syarat, rahasia keluarga. Nadia dan Rina datang ke Jakarta, dan pertemuan di rumah sakit penuh emosi. Ayah meminta maaf, aku terima kalian, tapi masyarakat belum siap. Nadia setuju diam-diam, tapi hatinya bebas. Konsekuensi tetap ada. Aulia kehilangan teman lama, tapi dapat komunitas baru. Nadia dan Rina kembali ke Bali, hidup bahagia tapi waspada. Aulia mulai hubungan dengan Lila, meski pelan. Tapi pengkhianatan masa lalu masih menghantui, Rina pernah curiga Aulia yang laporkan lokasi mereka dulu. Di akhir ile ini, sebuah rahasia terungkap, Bu Siti tahu segalanya sejak awal dan diam-diam dukung, tapi itu membawa twist baru. Kembali ke Jakarta setelah ayah pulih, Aulia menemukan surat dari Bu Siti, aku tahu rahasia kalian sejak lama. Aku pernah seperti kalian. Pengakuan itu mengejutkan. Aulia konfrontasi ibunya. Bu Siti menceritakan masa mudanya, jatuh cinta pada teman perempuan, tapi dipaksa menikah dengan ayah. Aku pilih diam demi kalian. Aulia marah, kenapa Bu tidak bilang? Kita bisa berubah lebih cepat. Bu Siti menangis, aku takut kehilangan semuanya.
Pengakuan ini membawa rekonsiliasi keluarga. Ayah, setelah tahu, lebih lunak. Kita semua punya luka. Nadia dan Rina datang berkunjung, dan untuk pertama kalinya, makan malam keluarga tanpa ketegangan. Tapi masyarakat luar tetap menekan. Rumor tentang keluarga mereka menyebar, dan ayah dipecat dari pekerjaan guru karena dianggap tidak layak. Aulia menulis buku tentang pengalaman ini menjadi advokat. Tapi harga yang dibayar mahal, ancaman isik, isolasi sosial. Nadia dan Rina menikah secara simbolis di Bali, dihadiri keluarga. Momen bahagia, tapi Aulia tahu perjuangan belum selesai. Di puncak, sebuah pengkhianatan terakhir, Lila ternyata punya agenda sendiri, menggunakan cerita Aulia untuk karirnya. Aulia marah, putus dengan Lila. Aku percaya kamu. Tapi ini membangunkan Aulia untuk lebih hati-hati. Keluarga mereka bertahan, meski rapuh. Aulia menemukan kedamaian dalam identitasnya, Nadia dan Rina hidup bebas, ayah dan ibu belajar menerima. Apakah menerima cinta sesama jenis berarti mengkhianati nilai agama dan masyarakat, atau justru langkah menuju keadilan sejati?